Oke, aku udah mulai recording dan oke, mari kita mulai, kita share screen. Kalau ada yang belum bisa masuk bilang ya, potong aja suara foto on mic aja. Oh enggak, ini aku close dulu. Kayak sebelumnya ya, aku nggak akan nulis soalnya, jadi kayak kalian bisa lihat langsung soalnya di, kalau yang sekelas sama aku di drive yang aku kasih, terus yang di Twitter juga yang di drive yang aku kasih ya. Sekarang yang sesi 2. Oke, kita ke bagian A yang bentar, segitiga kebalik. Oke, katanya nomor 1 tuh, misalkan fx itu sama dengan 6x kuadrat, anti turunan dari f adalah apa? Terus kalau misalnya f besar itu memenuhi f besar 1 sama dengan 4, maka f besar 0 berapa gitu ya. Oke, ini mah ya biasa aja lah ya. Anti turunan kan itu sama dengan integral gitu ya. Jadi kalau misalnya mau cari f besar x, berarti kita tinggal integralin aja f kecil x gitu ya, biar dapat f besar x gitu ya, tambah c. Nah, berarti kalau aku surat putus-putus atau apa bilang ya? Eh, Kalau kayak gini ya berarti tinggal integralin biasa aja. Fx dx, sorry. Dx. Berarti ini 6x kuadrat dx gitu ya. Sama dengan 2x pangkat 3 gitu ya. Tambah c. Berarti ini fx-nya gitu ya. Si 2x pangkat 3 gitu. Terus, bentar. Di fx-nya itu 2x pangkat 3 tambah c. Terus, tapi yang diisi di kotak itu berarti 2x pangkat 3 gitu ya. Terus katanya f1 itu sama dengan 4, berarti uh, f1 gitu ya sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 tambah c gitu ya sama dengan 4. Berarti c sama dengan 4 kurang 2, yaitu 2 gitu. Jadi f besar x-nya 2x pangkat 3, terus c-nya 2 gitu. Oke. Aman ya, aman ya? Oke, kita next. Masih gampang lah ya. Katanya nomor 2 itu f tuh continue di interval tertutup 1 sampai 5. Terus kalau misalnya f besar turunan f besar x sama dengan f kecil x dengan f besar 1, 3 dan f besar 5 sama dengan 11, maka integral itu sama dengan integral itu dengan u-nya apa, pemisalannya apa, terus integral 1 sampai 5 3 f u du berapa gitu ya. Oke. Terus lagi soalnya katanya integral 0 sampai 2 6x fx kuadrat tambah 1 gitu ya. Dx itu sama dengan integral 1 sampai 5 3 fu du. Nah, karena di bawah u sama dengan apa, berarti ini pakai pemisalan gitu ya. Yang mana kalau pemisalan berarti pakai integral substitusi gitu ya. Berarti dari sini kita bisa misalin, karena yang sebelah luas kiri fx kuadrat tambah 1, terus yang sebelah kanan fu, berarti dari sini kita bisa lihat kalau pemisalannya itu x kuadrat tambah 1 gitu ya. Habis itu kita turunin kedua ruas, berarti du sama dengan 2x dx gitu ya. Terus di soal ada 6x dx gitu kan ya. Berarti buat 6x dx berarti kita kalikan 3 kedua ruas gitu ya, biar dapat 3 du sama dengan 6x dx gitu. Nah, karena 0 sama 2 ini punya batas x, tapi kita udah misalin sama u kan, berarti kita harus ubah batas x-nya ke u gitu, karena kita mau ngeintegralin ke variabel u gitu. Berarti untuk x sama dengan 0 sama 2, kita punya u-nya sama dengan 0 kuadrat tambah 1 sama dengan 1 ya. Lalu 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 5. Yang mana cocokan ini batasnya 1 sampai 5 gitu. Berarti ini tuh integral 0
2 6x fx kuadrat tambah 1 dx gitu ya, sama dengan integral batasnya 0, awalnya 0 sampai 2, sekarang jadi 1 sampai 5, sesuai yang diketahui di soal. F x f x kuadrat tambah 1 kita tadi misalin u, terus 6x dx itu 3 du ya, berarti ini 3 du gitu, berarti sesuai. Berarti abis ini kita integralin aja biasa. Kalau misalnya yang di dalam yang diintegralin f kecil, berarti ntar hasilnya f besar gitu ya, berarti 3 f besar u dengan batasnya 5 sama 1. Berarti ini artinya 3 dan kurung f besar 5 kurang f besar 1 sama dengan 3 dikalikan f besar 5 diketahui 11, terus f besar 1 itu diketahui 3, berarti 3 kali 8 sama dengan 24 gitu. Oke, ini menunjukkan kah? Berarti highlight jawabannya adalah u-nya segini dan hasil integral ini sama dengan ini. Oke, nggak ada lah ya. Oke, kita next. Ke nomor 3, katanya f itu fungsi genap ya. F genap. Terus diketahui integral 0 sampai 8 fx dx itu sama dengan 24. Lalu apa nih? Katanya nilai rata-rata f pada interval 0,8, interval tertutup adalah berapa? Terus hasil integral negatif 8 sampai 8 fx dx gitu ya. Oke, kalau perihal rumus nilai rata-rata, kita punya rumus kalau misalnya average f atau nilai rata-rata suatu fungsi f, itu rumusnya 1 per b kurang a gitu ya, dikali integral ab fx dx. Kayak sesi sebelumnya aja rumusnya sama kok. Terus di sini 1 per b kurang a berarti 8 kurang 0 ya, berarti 8 integral 0 sampai 8 fx dx gitu ya. Diketahui di soal integral itu tuh hasilnya 24 gitu ya. Berarti 1/8 kali 24, 3 gitu. Lalu katanya yang bagian B-nya integral negatif 8 sampai 8 fx dx gitu ya. Oke, berarti ini ngejawabnya gimana gitu kan. Oh, berarti kita tahu nih, dikasih tahu kalau misalnya dari soal tuh f tuh genap gitu ya. Nah, kalau f genap itu memenuhi apa sih gitu ya. Kalau f genap itu kan berarti f negatif x sama dengan fx ya. Jadi genap. Kalau f negatif x sama dengan negatif fx ini ganjil. Nah, kalau genap itu integral negatif a sampai a fx dx itu sama dengan 2, aduh bentar, jelek ulang. Integral negatif a sampai a fx dx itu sama dengan 2 kali integral 0 sampai a fx dx gitu ya, karena simetris gitu ya. Nah, kalau yang ganjil itu tentunya kalau negatif a sampai a fx dx ini sama dengan 0 gitu ya, karena di satu sisi ada yang grafiknya di atas sumbu x sama satu sisi di bawah sumbu x gitu ya. Dan aku juga udah bilang kalau misalnya integral tentu itu ada tandanya ya. Jadi kalau misalnya di atas sumbu x itu positif dan di bawah sumbu x itu negatif. Jadi karena ada yang satu di atas sama di bawah sumbu x berarti saling menghilangkan ya. Jadi 0 gitu nilainya. Lalu karena f ini genap ya, berarti si integral negatif 8 sampai 8 itu berlaku yang ini gitu, yang atas gitu ya, rumusnya berarti 2 kali integral 0 8 fx dx gitu ya. Yang mana di soal tuh integral 0 sampai 8 itu diketahui 24 ya. Berarti 2 kali 24 sama dengan 48. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, aman lah ya. Oke, kita next. Si apa tuh? 4 ya. Katanya fx itu sama dengan ln 4x kurang 3. Terus ditanya f aksen 1 sama
fungsi inverse-nya buat 0 gitu ya. Oke. Berarti buat cari f aksen 1 kan berarti kita harus turunin dulu gitu ya. Berarti f aksen x sama dengan ln. Ln itu kan 1 per gitu ya. 1 per x. Nah, berarti 1 per di dalamnya ln itu apa gitu, alias 4x kurang 3. Nah, kaliin dalamnya gitu ya. Dikaliin turunan 4x kurang 3 alias 4 gitu. Berarti kalau f aksen 1 sama dengan 1 per 1 kali 4 ya, sama dengan 4. Terus yang bagian B, f inverse 0 sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini tuh cara ngerjainnya. Ya udah kita misalin aja dulu hasilnya tuh suatu angka gitu ya. Let's say A gitu. Nah, ini kan kita bisa rewrite ya, tulis ulang kalau f A sama dengan 0 kan. Karena kita punya kalau misalnya kita punya fx itu sama dengan y, ini jika dan hanya jika f inverse y itu sama dengan x, ya kan? Jadi kalau f inverse 0 sama dengan a, berarti ini akan itu juga artinya sama dengan fa sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti kita olah nih dari informasi fa sama dengan 0 gitu ya. Fa tuh berarti ln 4a kurang 3 gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini kan ln berapa yang hasilnya 0 gitu kan ya. Ternyata ln yang hasilnya 0 tuh sama dengan 1 gitu ya. Jadi si dalamnya tuh 4a harus 1 gitu nilainya, biar 0 gitu. Berarti 4a sama dengan 4, a sama dengan 1 gitu. Atau mau pakai pendekatan ln tuh kan log ya. Log 4x 4a sorry 4a kurang 3 sama dengan 0. Kalau misalnya kita punya a log b sama dengan c, ini kan artinya a pangkat c sama dengan b ya. Berarti kalau ini juga artinya sama dengan pangkat 0 sama dengan 4a kurang 3 gitu. 1 sama dengan 4a kurang 3, 4 sama dengan 4a, dan a sama dengan 1 gitu. Oke, ada yang bertanyakan? Oke, karena nggak ada ya udah kita next. Oke, ini perpangkatan biasa ya. Katanya 2 pangkat a itu sama dengan 3. 2 pangkat a sama dengan 3. Sama 2 pangkat b sama dengan 6. Terus a itu pertanyaannya, kalau 2 pangkat 2a kurang b ya. Yaudah, ini pakai sifat eksponen biasa gitu ya. Berarti kan ini artinya 2 pangkat 2a per b gitu kan ya. 2 pangkat b, sorry. Berarti ini juga aku bisa tulis 2 pangkat a dikuadratkan gitu ya. Per 2 pangkat b. Karena 2 pangkat a dikuadratkan kan berarti 2 dipangkatkan 2 kali a gitu ya. Alias 2 pangkat 2a. Kan kita punya sifat a pangkat m dipangkatkan m sama dengan a pangkat mn gitu ya. Nah, 2 pangkat a itu dapat 3 gitu ya. Berarti 3 kuadrat per 2 pangkat b 6. Berarti 9 per 6 ya, sama dengan 3 per 2 gitu. Terus yang b, integral 1, 2 pangkat x dx ya, sama dengan berapa? Oke. Berarti ini akan menjadikan kita punya rumus kalau misalnya integral a pangkat x dx itu sama dengan a pangkat x per ln a tambah c. Kalau misalnya kalian lupa, aku sih ingatnya gini ya, kan kasus khusus dari integral a pangkat x dx itu kan e pangkat x dx gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pilih a pangkat x-nya a-nya itu sama dengan berarti kan jadi integral e pangkat x dx gitu ya, sama dengan e pangkat x per ln e tambah c ya. Ln e kan 1 gitu ya, jadi e pangkat x tambah c. Dan emang terbukti benar kan integral e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x kan tambah c gitu. Jadi
kalau misalnya turunan tuh dikalikan, tapi kalau integral tuh dibagi gitu. Karena kan kalau misalnya kita punya turunan a pangkat x, ini kan sama dengan a pangkat x kali ln a gitu. Jadi kalau turunan itu dikali ln a, tapi kalau integral tuh dibagi ln a gitu. Sama kayak mau ngeturunin sin 2x berarti kan turunan sin 2x kan berarti cos 2x dikali 2 gitu ya. Kalau misalnya integral cos 2x berarti integral cos kan berarti sin 2x gitu ya. Tapi bukan dikali 2 tapi dibagi 2 gitu. Jadi sin 2x per 2 gitu. Jadi deh dalam hal ini kita bisa tulis kalau integral 2 pangkat x dx dari 1 sampai 2 sama dengan 2 pangkat x per ln a dari 2 sampai 1. Berarti 1 per ln a 2 pangkat 2 kurang 2 pangkat 1 ya. Berarti ini 4 kurang 2, 2. Ln 2, sorry, kok ln a. Ln basis si eksponen ya. Berarti ini 2 per ln 2. Oke, ada yang mau tanyakan bagian A? Sambil aku nebulin jawabannya. Aman. Oke, oke. Itu siapa yang ngomong ya? Aku pengen kepo. Tapi aku lagi ini. Kayak suara Iqbal gak sih? Iya gak sih? Ini sama dengan ini. Bentar. Gue tabelin dulu. Oke. Ini warna rose ya. Ini rose tuh pink ya atau apa ya? Ini gini. Aku tebelin deh. Oke, aman ya. Oke, berarti kita ke yang B. Udah sih. Oke, bagian B. Nah, ini bagian A yang tipe lingkaran ya. Bisa kalian mau ngerjain sendiri, aku tulis jawabannya. Ya, sama kurang lebih sama sih. Bentar. Ya, ini kalian bisa coba sendiri lah ya. Aku tulisin jawabannya aja. X pangkat 3, terus ini dapat 3, terus yang nomor 2 itu U-nya sama dengan S kuadrat tambah 2, dan hasilnya itu 28. Terus yang 3 AB 2 sama 24, 4 AB 3 sama 2. Bentar. Kak, maaf, ada yang Desain minta itu diulang. ada yang Nomor minta 5. diulang. Iya, kenapa? Sorry. Ada yang minta diulang nomor 5B. Oh, oke. Aduh, sorry tadi suara kamu nggak kedengeran ya aku. Yang 5B ya. Apanya yang kurang jelas ya? Atau aku jelasin dari awal lah ya? Bentar. Aku sambil mau lihat deh. Oke. Ada yang ngechat kah? Kalau ngechat aku gak bisa guys. Aku harus buka ininya gitu. Oke, boleh. 5B, oke. Karena kalau mau nanya aja ya. Apa, konmik aja. Oke. Kan kalau integral 2 pangkat x dx kan berarti ini pakai rumus yang ini nih. Integral a pangkat x dx itu sama dengan a pangkat x per ln a tambah c gitu. Jadi a pangkat x per ln basis si eksponennya alias si basisnya kan a ya. Ini kalau di eksponen tuh ini namanya basis ya. Ini numerus. Ya di logaritma juga sama, ini basis. Ini numerus. Nah, berarti kalau integral 2 pangkat x dx itu sama dengan 2 pangkat x per ln basisnya. Per ln 2 kan. Yang mana batasnya dari 2 sampai 1 gitu kan. Berarti ini sama dengan 1 per ln 2 dikalikan 2 pangkat 2 kurang 2 pangkat 1. Berarti ini 4 kurang 2 kan 2. Berarti 2 per ln 2. Gitu.
hanya mengaplikasikan rumus integral biasa aja. Kalau misalnya integral A pangkat X itu dibagi ln A, kalau misalnya turunannya dikali ln A gitu. Oke, apakah sudah aman kah? Siapa tadi yang nanya? Aman ya? Aman ya? Udah, aku nulis dulu. Mampus, kepencet. 4A. Nah, dan 4A itu soalnya apa ya? Oh, 2. 1. Ini dapat 2. Terus yang 5A. B. Ini 5/2. Dan ini 6/3. Oke, kita ke bagian B. Nomor 1. Nomor 1 itu ngebahas enggak, ya itu enggak nilai maksimum sama minimum, jadi kayaknya kita skip aja. Tapi kalau mau tahu jawabannya boleh lah. Nah, nilai kayaknya sih nggak akan diuji nih ya. Nilai max itu 1, minimumnya -6. Oke, lanjut ke nomor 2. Misalkan fungsi f itu kontinu di setiap bilangan real ya. Serta diketahui integral fx dx dari 1 sampai 5, 6. Terus integral 3 sampai 5 fx dx itu -2. Terus tentukan integral itu ya. 1 sampai 3, 3 fx tambah 2 dx. Oke. Berarti berdasarkan sifat pemecahan integral, berarti aku bisa tulis gini kan. 3 integral fx dx gitu ya. 1/3 tambah 1/3 2 dx. Ya kan? Nah, 2 dx ya udah dihitung aja kan. Terus ngitung integral fx dx dari 1 sampai 3 gimana gitu kan ya. Nah, berarti kita harus lihat informasi yang ada diketahui di soal gitu ya. Kalau misalnya let's say aku bikin garis bilangan gitu ya. Ini 1, 3, 5. Nah, katanya 1 sampai 5 tuh luasnya atau nilai integralnya itu 6 gitu ya. Tapi 3 sampai 5 tuh -2. Nah, ini berapa gitu ya. Nah, berarti si 1 sampai 3 kan berarti 6 itu harus sama dengan si ini gitu ya. 6 sama dengan x tambah -2 gitu kan ya. Berarti x-nya sama dengan 8 gitu. Kalau secara gambar gitu ya. Kalau secara matematis ya boleh-boleh aja gitu. Berarti kan integral 1 sampai 5. Hitungan ntar pas apa ditulis di jawaban ya pasti gini sih. Nggak, ini mah kalau misalnya mau cari cepetnya aja gitu ya. Berarti integral 1 sampai 5 kan berarti aku bisa tulis integral 1, 3 baru 3, 5 gitu ya. Nah, integral 1, 5 tuh dapat 6 ya. Terus ini integral 1, 3 ya 1, 3 ini yang dicari ya. Terus 3, 5-nya -2. Berarti si integral yang dicari itu sama dengan 8 ya. Berarti ini tuh sama dengan 3 dikali 8 tambah ini integral yang biasa 2x ketika x-nya dari 3 sampai 1 ya. Berarti 24 tambah 2 dikali 3 kurang 1 sama dengan 24 ditambah 2 kali 2 4. 24 tambah 4 28 gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Oke, karena nggak ada ya udah aku skip aja. Kita ke nomor 3. Tentukan itu sebenarnya tentukan G aksen 1 ya. Oke. Nomor 3 itu katanya Gx itu sama dengan integral 0 x kuadrat akar t kuadrat tambah 3 dt. Yang ditanya G aksen 1 berapa? Oke. Berarti ini ada G aksen nih. Gx sama dengan fungsi integral. Terus mau dibikin G aksen. Oh, berarti kalau mau nurunin integral berarti ada hubungannya sama TDK 1 gitu ya. Yang mana TDK 1 itu menyatakan kalau F itu kontinu di selang tertutup AB ya, dan X itu F itu kontinu di interval tertutup AB, maka turunannya, turunan X ke X gitu ya, kalau dari A sampai X, Ft delta itu sama dengan Fx ya. Nah, ini bisa langsung dipakai kalau misalnya A-nya tuh angkanya bebas berapapun, dan variabel di atasnya X aja gitu. Nggak X kuadrat, mau 4, bukan 4X kurang 3 dan apapun gitu. Nah, karena ini apa namanya, bukan X aja, berarti kita harus misalin uh, si X kuadrat ini ke jadi satu fungsi gitu ya. Berarti ini ntar ujung-ujungnya pasti pakai aturan rantai gitu ya. Jadi misal gitu ya, U sama dengan X kuadrat. Turunin nih terhadap dx gitu ya. Du per dx kan berarti sama dengan 2x gitu ya. Jadi kalau mau bikin d, salah, d per dx dari integral itu gitu ya, ini sama aja sama d per du gitu, integral 0 sampai x kuadratnya tadi kita misalin u kan, akar ini ya tetap, tapi dikali du per dx gitu ya. Kenapa bisa d per du kali du per dx? Karena kan kayak d per du, du sama du dx gitu. Jadi kayak bisa istilahnya saling menghilangkan, jadi d dx gitu. Yang mana ini sesuai sama yang ini gitu. Berarti ini artinya ini variabel atasnya udah u aja. Berarti ini bisa langsung aplikasiin tadi k satunya. Berarti akar u kuadrat tambah 3 dikali du dx-nya 2x gitu ya. Oh ini kalau di MTK, di MTK tuh ini tuh biasanya du dx ya, bukan du per dx, karena ini hanya notasi aja, notasi turunan, bukan benar-benar pecahan. Jadi kayak mathematically dibacanya du dx. FYI aja sih. Terus karena kita ngeturuninnya terhadap x kan, tapi ini masih dalam u, berarti kita harus balikin lagi u-nya ke x gitu. Yang mana tadi u-nya itu x kuadrat gitu kan ya. Berarti x kuadrat dikuadratkan gitu ya. Tambah 3 kali 2x. Sama dengan akar x pangkat 4 tambah 3 kali 2x. Nah, ditanya G aksen 1. Itu berarti G aksen 1 sama dengan akar 1 pangkat 4 tambah 3 kali 2 kali 1. Akar 1 tambah 3, 4. Akar 4 itu 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Gitu. Atau kayak kalau mau nulis yang cara lain, berarti kayak apa ya? Menurut gitu ya. Menurut aturan rantai TK 1, berarti di aksen X gitu ya. Sama dengan sebenarnya ini bisa langsung substitusi aja gitu, kayak langsung gitu. X kuadrat langsung. Nah, ini baru dikali turunan yang atas gitu ya. Turunan yang atas 2x gitu. Nah, dari sini langsung masukin 1 gitu. Berarti ini 2 kali 2 sama dengan 4. Sama aja ya. Gitu. Oke, ada yang tanyakan kah? Di aksen 1 ya.
Oke, sekarang ada, ya udah aku lanjut aja ke nomor 4. Bentar. Sama paling aku ntar di akhir pengen mungkin kasih turunan apa turunan integral ini ya, inverse trigono kali ya, karena nggak ada. Yaudah langsung aja nomor 4. Katanya fx itu sama dengan 15 per x ya. Terus tentukan hampiran fx dx integral 13 fx dx ini berapa gitu ya, pakai metode trapesium. Dengan partisinya seragam, berarti si delta x nya sama semua gitu ya. Terus n nya sama dengan 4. Oke, berarti ini kalau metode trapesium kan rumusnya integral gitu ya, fx dx dari a sampai b ini akan mendekati gitu ya delta x per 2 dikalikan fx 0 tambah f tambah 2f x1 tambah 2fx2 tambah seterusnya sampai fn ya. Jadi yang koefisiennya 1 cuman awal sama akhir, tapi tengah-tengahnya 2 gitu. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena kan sebenarnya berarti kan kalau partisi trapesium kan berarti gini ya kurang lebih. Ya kayak gini, terus gini gitu ya. Ataupun gini. Kan trapesium ya. Berarti kan ini tuh yang seragam tuh si tinggi trapesium kan. Yang mana tinggi trapesium tuh yang ini nih. Si ini, si ini, si ini. Makanya si tinggi trapesiumnya dikeluarin dari hasil perkalian luas trapesiumnya. Makanya di luar gitu ya. Terus per 2 karena ya luas trapesium kan kali tinggi per 2 gitu. Nah, si tinggi per 2-nya dikeluarin. Tapi si jumlah panjang sisi sejajarnya ya tergantung kan, tergantung fungsi makannya di dalam ini gitu ya, dikalikan apa sama apa gitu. Yang mana ini kan ntar jadi overlap gitu ya, yang satunya dihitung sama partisi yang sebelah ini, tapi kalau yang satunya lagi dihitung partisinya yang sebelah kanan gitu, makanya dapat 2 gitu. Tapi yang kiri, yang ujungnya kanan, ujung kanan sama ujung kirinya dapat koefisiennya cuma 1 gitu, kadang nggak overlap. Nah berarti untuk mencari ini kita harus cari tahu dulu delta x nya gitu ya, yang mana delta x nya sama dengan b kurang a per n gitu. B kurang a nya berarti batas atasnya 3 kurang batas bawahnya 1 per n nya 4, berarti 2 per 4 setengah gitu. Jadi interval 1 sampai 3 itu dipotong setengah gitu ya, per setengah panjang interval gitu. Jadi kayak ini 1, ini 3, ini 2, ini setengahnya kan, 1,5, 2,5. Jadi ini kan awalnya dari 1 ya, ini berarti 1 terus delta x setengah, berarti 1 ke 1,5 ini interval pertama gitu ya. Terus ini 1,5 kedua interval kedua, 2 ke 2,5 interval ketiga, terus 2,5 ke 3, aduh sorry gambarnya, 2,5 ke 3 itu interval ke 4 gitu. Sorry ini segini. Nah gitu, ntar aku rapin lagi deh. Lalu bentar, berarti si fx0 di sini ya kan berarti ini hampirannya akan mendekati
setengah gitu ya per 2 dikalikan si, atau berarti ini sama dengan gitu ya, itu dari ini ke sini gitu ya, ini harusnya delta x-nya di atas aja sih nulisnya gitu ya. Berarti ini akan sama dengan setengah per 2 gitu ya dikalikan f x0. X0 tuh batas bawahnya f1 gitu ya, terus ditambah 2 kali f setelah f1 apa, setengah kan, f 1,5 maksudnya, ataupun 3 per 2 gitu, terus ditambah 2 kali lagi 2f setengah dari setengah dari 1,5 kan 2 gitu, terus 2f setengah dari 2 berarti 2,5 ya, ditambahin maksudnya, berarti 2,5 kan 5 per 2 tambah F3 gitu. Jadi yang koefisiennya 1 itu cuman yang awal sama akhir. Berarti udah kita tinggal hitung aja gitu ya. Setengah per 2 berarti seperempat. F1 kan tadi fx-nya sebenarnya 15 per x ya. Berarti kalau F1 itu 15 gitu ya. Terus 2 kali F3 per 2, 15 per 3 per 2 ya. Itu kalau kalian hitung dapat 10. 2 dikali F2 berarti 15 per 2. Tambah 2 kali 15 per 5 per 2 ya. Ntar kalian bakal dapat 6. Tambah F3, 15 bagi 3, 5. Gitu. Oke, tinggal jumlahin aja. 13 tambah 20, 35. 35 tambah 15, 50. 50 tambah 12, 62. 62 tambah 5, 67. Berarti 67 per 4. Atau 16,75. Oke. Jadi nilai hampirannya adalah 16,75 gitu. Oke, ada yang ditanyakan kah? Sebelum kita ke nomor 5. Oke, karena nggak ada, yaudah kita langsung aja lanjut. Diketahui sebuah benda pejal diperoleh dengan cara memutar daerah yang dibatasi oleh garis itu dan kurva itu terhadap sumbu X. Terus, tuliskan integral tentu yang menyatakan volume benda tersebut. Oke. Jadi dari sini kita harus gambar si grafiknya dulu. Ada grafik itu sama itu ya. Berarti ya udah kita bikin titik potongnya dulu di berapa gitu ya koordinatnya biar gambarnya juga bagus gitu ya. Berarti Y sama dengan Y gitu ya. Terus grafiknya kan ada yang 2 kurang X ya sama 4 kurang X kuadrat gitu. Berarti ini X kuadrat kurang X kurang 2 ya sama dengan 0. Cari dua bilangan yang dikalikan negatif 2 terus ditambahin negatif 1 ya. Berarti dapat negatif 2 sama 1. Karena negatif 2 kali 1 negatif 2, negatif 2 tambah 1 negatif 1 gitu. Berarti ini faktorinya X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1 gitu ya. Buat cari Y-nya, berarti Y sama dengan bebas mau dimasukin ke 2 kurang X ataupun 4 kurang X kuadrat ya. Karena kan sama-sama titik X sama dengan 2 sama-sama memotong di 2 kurva ini ya. Berarti kalau misalnya di 2 kurang 2 berarti 2 kurang X berarti 2 kurang 2 ya. Sama dengan 0. Berarti dapat titiknya 2,0. Kalau yang ini Y sama dengan 2 kurang negatif 1 sama dengan 3. Berarti negatif 1,3. Titik potongnya di sini sama di sini. Bentar. Oke.
Asik. Oke. Terus buat gambar y sama 2 kurang x berarti kan kalau x-nya 0 berarti y-nya 2. Kalau y-nya 0 berarti x-nya 2. Berarti ini. Oh, no, 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 no. Ya anggap lurus lah ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, berarti gini. Nah, yang ditanya adalah si volume benda putar. Bentar, bentar, bentar. Nah, volume benda putar ini, oh diputarnya sini ya, terhadap sumbu X. Berarti begini. Ya, gini lah ya. Nah, gitu ya. Nah, kan volume tuh kan berarti bisa pakai cincin ataupun MKT ya, atau metode kuli tabung. Nah, sesuai yang aku jelasin di tadi siang, kalau misalnya uh, apa namanya? Kalau si sumbu putarnya sejajar partisinya, itu pakai metode kuli tabung. Tapi kalau misalnya sumbu putarnya tegak lurus sama partisi, itu pakai metode cincin gitu. Nah, kita pakai yang mana gitu ya? Nah, buat cara pakainya adalah ya udah bebas aja sebenarnya, asal hitungnya ntar gampang gitu si volumenya. Coba ya, kalau misalnya kita pakai yang irisan vertikal ya, berarti gini, misalnya irisannya yang ini gitu ya. Misal di sini ada titik xi kurang 1 sama xi. Terus di antara titik xi sama xi kurang 1 ini ada titik wakil. Misal di sini xi garis. Ini kan kalau dibikin persegi panjangnya gini. Nah, gini gitu ya. Nah, dari sini kalau gini kan berarti si partisinya vertikalnya gini. Tapi si sumbu putarnya horizontal berarti gini. Ini kan berarti tegak lurus. Nah, yang tadi aku bilang kalau misalnya tegak lurus itu pakai metode cincin gitu. Yang mana kalau cincin berarti ada yang jari-jari luar sama jari-jari dalam gitu kan ya. Karena kalau yang di arsirnya daerah yang itu, ntar ini aku mau ganti warna tapi takut ngeheng nih. Tapi ntar dulu ya. Si arsiran yang gelap itu yang di soal itu, kalau diputar terhadap sumbu X berarti kan ini ada yang kosong gitu ya di tengahnya gitu ya. Yang si segiti kayak bagian parabola yang enggak ke arsir tapi yang di bawahnya gitu, yang di daerah sini nih. Yang ini kan kosong gitu ya. Nah, berarti karena kosong kita pakai cincin gitu. Berarti kalau cincin berarti ntar ada yang jari-jari luar, semua jari-jari yang dalam gitu. Berarti kita bisa tulis kalau uh, bentar, bentar, bentar. Kondisi gimana ya? Oke, ya udah. Let's say di sini persamaan parabolanya aku tulis Y2 ya. Y2X itu sama dengan 4 kurang X kuadrat. Terus si persamaan garisnya Y1. Nah, lalu untuk mencari volume, berarti ada yang jari-jari besar sama jari-jari kecil gitu ya. Yang jari-jari besar itu adalah yang dari sini nih. Dari sini ke paling ujung gitu ya. Nah, yang ini alias si parabolanya. Tapi kalau jari-jari yang pendek itu berarti dari sini gitu ya. Dari sini ke sini alias si garis itu gitu ya. Nah, berarti dari sini kita tahu kalau uh, delta VI gitu ya. Itu akan sama dengan pi gitu ya. Dikalikan
R yang paling ujung gitu ya. Karena ini partisinya vertikal. Kalau vertikal yang tadi aku bilang tadi pas siang, kalau vertikal berarti kan atas kurang bawah ya. Berarti atasnya yang Y2X, terus bawahnya yang garis gitu ya, yang Y1X. Tapi karena ini volume benda putar, cincin gitu ya, berarti ini kan berbentuk partisinya lingkaran gitu ya. Berarti rumusnya VR kuadrat. Tapi V-nya udah dikeluarin kan, berarti sisa R kuadrat gitu. Berarti yang R terjauh kuadrat dikurang R terdekat kuadrat. Yang R terjauhnya berarti kan Y2 gitu ya, di titik XI gitu ya, titik wakil. Ini kuadrat dikurang yang jari-jari yang dekatnya alias Y1 di titik wakil atau X I garis kuadrat gitu. Dikali delta XI gitu. Karena kan partisinya di sini gitu ya, ke sejajar sama sumbu X gitu. Nah, berarti ini akan sama dengan V sama dengan V integral X-nya dari mana ke mana. Ini kan titik potongnya dari negatif 1 sampai 2 gitu ya. Berarti yang X I garisnya jadi X aja. Dan yang ini juga berarti Y1X aja. Gitu. Berarti ini akan sama dengan ini nggak usah dihitung ya integralnya. Katanya di soal 4 kurang X kuadrat dikuadratkan dikurang 2 kurang X dikuadratkan dx. Gitu. Jadi ini adalah jawabannya gitu. Buat yang kalau misal partisinya secara vertikal gitu ya. Nah, kalau partisi ini secara vertikal kalau misalnya digeser ke kiri ataupun kanan gitu ya. Kalau misalnya mau ke daerah yang sini ataupun sini pasti tetap yang atasnya itu batas atasnya si parabola gitu ya. Terus kalau batas bawahnya si fungsi garis itu. Makanya semua daerah ini bisa diwakili dengan yang batas atas kuadrat dikurangin batas bawah kuadrat gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kalian pengen partisinya ke sumbu X gitu ya. Ini agak ribet sih gitu. Kenapa agak ribet? Karena kayak gini. Tesnya begini. Terus ini begini. Salah kan gambarnya? Ini harusnya Nah, aku gambar baru lagi deh. Gini, terus misalnya titik potongnya di sini sama di sini gitu ya. Ya gini gitu ya. Nah, kalau misal partinya se horizontal gitu ya, berarti kan gini gitu ya. Nah, kalau digerakin ke atas ke bawah si partisinya, ya kalau misal di ini daerah 1 ya. Di daerah 2. Nah, kalau di daerah 1 berarti kan batas kanannya si parabola kan, terus batas kirinya si garis. Tapi kalau di daerah 2 batas kanannya parabola, batas kirinya parabola gitu kan. Nah, karena batas kanan sama kirinya beda, kita harus dibagi jadi 2 daerah gitu. Dan ini juga membuat ini sumbu apa namanya? Si sumbu putarnya ini kan sumbu X gitu. Nah, berarti kan ini si sumbu putarnya ini apa horizontal, terus partisinya juga horizontal. Nah, berarti ini harus pakai metode kulit tabung gitu. Yang catatan kapan pakai metode kulit tabung ataupun cincin bisa lihat di yang sesi pertama tadi yang siang di drive itu. Terus apa ya namanya? Kalau misalnya mau pakai kulit tabung berarti integralnya adalah bentar. Misal di daerah 1 ini ada aku belum coba sih. Tapi ada deh nggak apa-apa. Ini YI1. Iya ya. Tadi X. Oke.
ini YI kurang 1, terus ini ada YI di antara interval YI sama YI kurang 1. Misal di sini ada titik wakil YI garis gitu ya. Berarti kalau dibikin segitiganya ya gini. Terus karena daerah satu tuh yang kanannya parabola, terus yang kirinya garis, berarti ini akan sama dengan si delta VI gitu ya. Sama dengan V dikalikan oh MKT salah. Kalau metode kulit tabung itu rumusnya bentar. Metode kulit tabung itu rumusnya delta VI ya sama dengan 2pi dikalikan jari-jari putar terhadap sumbu putar dikali tinggi silinder. Kan sebenarnya rumus bakunya 2x fx dx gitu ya. Nah, si fx-nya itu tinggi silinder, terus si x-nya itu jari-jari putar terhadap sumbu putar. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa mendapatkan, bentar, ini kenapa mentok ini? Udah mentok ah. Wih. Iya ya. Coba kalau ke atas. Nggak ada, ya udah gini aja. Terus ya aku di sini lah ya. Nah, kalau di daerah 1 ke sumbu X berarti kan kalau yang daerah 1 ya berarti daerah 1 berarti delta, aduh ngelag. Sorry, bentar. Delta VI ini kan sama dengan 2pi nah jari-jarinya itu yang mana gitu ya. Nah jari-jari kan di situ ada keterangan jari-jari putar terhadap jari-jari putar titik wakil. Sorry kurang. Jari-jari putar terhadap titik wakil. Nah titik wakilnya kan di daerah 1 tadi kita titik wakilnya di partisinya YI garis kan. Terus sumbu putarnya X, berarti dari sini ke sini gitu. Nah ini jari-jari si yang pertama gitu, daerah pertama. Berarti buat cari panjang vertikal yang tadi aku bilang tadi pas siang, kalau misalnya mau cari panjang vertikal itu atas kurang bawah kan. Nah berarti yang atasnya itu sama dengan YI garis gitu ya. YI garis dikurangin si sumbu X-nya. Sumbu X kan Y sama dengan 0 ya, berarti YI garis kurang 0 atau YI aja gitu ya. Terus dikalikan tinggi silinder. Tinggi silinder itu yang kanan kurang kiri gitu. Yang mana kanan itu yang parabola, yang kiri itu si garisnya gitu. Nah kan tadi rumusnya tuh parabolanya apa ya? Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Nah terus kan ini dipartisnya di sumbu Y ya, berarti ntar ujungnya pasti delta YI gitu. Nah karena delta YI berarti kan ntar ujung-ujungnya DY ya. Kalau DY berarti ntar yang diintegralinya dalam variabel Y. Nah karena ini bentuknya baru Y sama dengan 4 kurang 4 X kuadrat, mau dibikin X sama dengan berapa Y gitu kan. Berarti ini kan harus diputerin dulu gitu. Makanya di sini agak ribet tuh kayak gini gitu. 4 X kuadrat sama dengan 4 kurang 4 kurang X kuadrat, sorry. Berarti kan X kuadrat sama dengan 4 kurang Y. Berarti X itu sama dengan plus minus akar 4 kurang Y. Nah ini kan ada dua fungsi nih. Nah makanya yang plus atau yang minus gitu kan. Nah di daerah satu kan di sini X-nya itu kan merentang di X-nya positif kan. Makanya kita pilih yang positif gitu. Berarti si kanannya itu sama dengan akar 4 kurang YI gitu ya. YI-nya yang di titik wakil itu dikurang yang kiri. Yang kirinya itu yang si garis. Garis itu kan tadi
Y sama dengan 2 kurang X, berarti kan X sama dengan 2 kurang Y. Ya kan? Berarti sini kurang, dalam kurung, 2 kurang YI. Garis delta YI. Berarti di sini artinya V gitu ya, sama dengan 2pi integral Y dikalikan akar 4 kurang Y dikurang 2 tambah Y. Y gitu. Nah, Y-nya dari mana sampai mana? Dari sini sampai sini kan. Tadi titik potongnya berapa ya? Negatif 1,3 ini. Negatif 1,3 gitu ya. Berarti dari 0 sampai 3 gitu. 0 sampai 3. Nah, terus yang daerah 2. Yang daerah 2. Berarti delta VI-nya sama dengan, sama kayak tadi, berarti 2pi. Nah, kita bikin partisi kayak tadi. Kayak gini lagi. Baru lagi. Misal sini YI kurang 1 gitu ya. YI kurang 1, terus ini YI paling atas, terus di tengah-tengah ada, ini aku tulis ini YI garis gitu ya. Berarti persegi panjangnya yang ini. Nah, jari-jarinya yang mana? Berarti jari-jarinya yang ini. Kan jari-jari putar titik wakil terhadap sumbu putar. Titik wakilnya YI garis. Berarti dari sini ke sumbu putar. Ke sini. Nah, berarti karena ini garisnya horizontal, vertikal, berarti kan atas kurang bawah. Atasnya tuh berarti YI dikurang X. Sumbu X kan Y sama dengan 0. Berarti YI garis kurang 0. Berarti YI aja. YI garis. Terus tinggi silindernya yang mana? Tinggi silindernya itu yang si kanan kurang kiri gitu ya. Yang mana kanannya itu tadi sama kayak fungsi yang plus akar 4 kurang Y gitu. Berarti sini akar 4 kurang Y gitu ya, dikurangin fungsi parabola yang kiri. Nah, parabola yang kiri berarti kan X ini range-nya di sebelah kiri kan, negatif kan. Berarti kita pilih parabolanya yang negatif depannya gitu. Dikurang negatif integral 4 kurang YI garis. Sorry, ini kurang. Delta YI. Nah, berarti si V itu sama dengan 2pi integral dari 3 sampai berapa tuh? Titik puncak parabola kan? Titik puncak parabola kan di paling atas kan? Di situ kan titik puncaknya pas X sama dengan 0 kan? Berarti kalau X-nya sama dengan 0, berarti di sini 4 gitu ya. Berarti integralnya batasnya Y-nya dari 3 sampai 4 gitu. Y akar 4 kurang Y tambah akar 4 kurang Y kan berarti Y dikalikan 2 akar 4 kurang Y dy gitu. Jadi volume totalnya sama dengan ini, let's say V1 tambah V2. Volume totalnya sama dengan V1 tambah V2. Jadi si nilai ini harus sama dengan yang ini gitu. Dan apakah sama? Bentar. Aku mau cek dulu kalkulator. Aku belum cek. Integral negatif 1, 2, 4 kurang X kuadrat dikuadratkan kurang 2 kurang X dikuadratkan dx. Negatif 1, 2, 4 kurang X kuadrat kurang 2 kurang X dikuadratkan dx. Negatif 1, 2 pi. Itu hasilnya 108/5 pi. Satuan volume. Nah, kalau misalnya ternyata beda, berarti aku salah ngerjainnya. Coba kalau V1 0,3 Y dikalikan 4 kurang Y kurang 2 tambah Y dy. Nah, 0,3 Y X akar 4
kurang X kurang 2 tambah X dx. 0,3. Oke. Ini tuh hasilnya 188/15 pi. 188/15. Oke, berarti kalau yang ini bentar. Berarti kan 4 pi ya dikalikan integral 3 sampai 4 X akar 4 kurang X dx. 4 pi integral 3 4 X akar 4 kurang X dx. D. Oh no, mulai lagi. Ini 136/15 ya. Nah, 136/15 ditambah 188/15 itu sama dengan, bentar aku hitung dulu. 136/15 tambah 188/15 berapa tuh? 324/15 sebenarnya 108/5. Oke, nice, sama berarti hitungan aku betul. Nah, dari sini kan kita, aduh, not responding lagi. Aku stop sharing dulu. Dari sini kan kelihatan gitu ya, yang tadi kita hitung tuh kalau misalnya kita bikin partisinya sejajar sumbu putar alias horizontal, kita tuh harus pakai MKT. Nah, tapi MKT ini kita harus dibagi dua daerah gitu kan ya. Terus yang fungsi parabolanya harus dibikin X sama dengan gitu kan, itu ribet. Nah, tapi kalau misalnya kita bikin partisinya oke, udah nggak not responding lagi. Kalau bentar, kalau kita bikin partisinya vertikal, yang mana si garis vertikal itu tegak lurus sama sumbu putarnya si horizontal, kan siku-siku ya, itu cuman pakai cincin, yang mana itu rumusnya pi kali jari-jari besar kurang jari-jari kecil kuadrat, dan itu tinggal langsung masukin aja 4 kurang X kuadrat dikuadratkan kurang 2 kurang X dikuadratkan gitu. Jadi itu lebih gampang. Jadi tipsnya adalah kalau ada soal ini, coba aja, yang gampang sih paling gitu yang aku bisa kasih tipsnya gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan kah? Ini gak lumayan mikir ya, kayak kapan pakai si apa namanya si irisan yang kapan pakai volume cincin ataupun pakai si apa namanya MKT gitu. Ntar aku bikin garis aja deh biar nggak ngelag. Oke, berarti berapa soal lagi ya? 2 soal lagi ya. Oke, nomor 6 sama nomor 2. Oke. Wait. Sorry ya guys, bentar. Terus juga agak ngelag kayak gini soalnya. Aku izin off mic dulu bentar.
Weh, belum on mic, sorry. Ini tadi aku ngomong. Baru nyadar. Kita ke nomor 6. Nomor 6 ini sama kayak yang sisi satu yang di bagian A ya. Oke, kita bahas. Nomor 6. Katanya populasi penduduk di negara A setelah T tahun itu persamaannya YT sama dengan A besar kali E pangkat KT dengan T-nya dalam tahun. Dan YT-nya itu juta jiwa. Terus katanya jumlah penduduk pada tahun 2003 sama 23 itu 2 sama 6 juta jiwa. Terus katanya prediksikan pada tahun keberapa setelah 2003 populasi penduduk negara A jadi 10 juta jiwa gitu. Oke, nah berarti ini karena yang ditanyakan pada tahun keberapa setelah 2003, berarti kita bikin setnya itu mulainya dari 2003 aja gitu. Biar buat cari berapa tahun setelah 2003, ntar kita cari si T-nya gitu. T itu kan menyatakan tahun setelah T sama dengan 0, yang mana kita tadi ambil ngeset itu T sama dengan 0 itu pas 2003 gitu. Jadi ini tuh menunjukkan populasi T tahun setelah 2003 gitu. Setelah 2003. Nah, tadi katanya pas di 2003 itu 2 juta jiwa, berarti kan Y0 sama dengan 2 ya. Kalau Y0 sama dengan 2, berarti kalau dimasukin ke persamaan ini dapat A kali E pangkat K kali 0 ya. Sama dengan berapa? K kali 0, 0. E pangkat 0, 1. A kali 1A. Berarti A sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa update persamaannya. YT sama dengan 2 kali E pangkat KT. Nah, terus katanya pas di 2023 tuh apa 6 juta jiwa, berarti Y20 sama dengan 6 juta. Kenapa 20? Karena selisih dari 2023 ke 2003 ya, makanya 20. Berarti pakai pemodelan yang ini, berarti kita dapat 2 dikalikan pangkat 20K ya, sama dengan 6. Berarti pangkat 20K sama dengan 1 per 3. 6 bagi 2. Nah, terus buat cari K-nya berarti kita harus lonkan kedua ruas ya. Karena ln E itu sama dengan 1 ya. Terus karena ini ln ini berarti sifat logaritma bisa kepakai gitu ya. Berarti 20K-nya ke depan gitu. Berarti 20K kali ln E. Ln E 1 ya. Berarti 20K atau ln E pangkat berapapun itu kan saling inverse ya. Jadi sisa 20K aja. Gini. Jadi K sama dengan berapa tuh? Ln 3 per 20. Dan terbukti ya kalau misalnya modelnya itu pertambahan, pokoknya makin lama makin gede tuh si K-nya positif, alias dalam hal ini si pertumbuhan penduduk. Nah, tapi kalau yang di sesi pertama itu karena itu peluruhan, berarti K-nya negatif. Kan tadi itu kita hitung negatif ln 2 ya, gitu. Terus di sini T-nya berapa sih biar si YT itu sama dengan 10 gitu kan. Ya kan, berarti ya 10 tuh saat T-nya berapa gitu. Ya sama itu 10 tuh saat T-nya berapa. Berarti kalau berarti kan ini artinya YT sama dengan 10. YT-nya berapa tadi? Tadi kan modelnya ini 2E pangkat KT ya. Atau nggak di sini deh ini. Berarti ini artinya YT sama dengan 2E pangkat KT. Berarti ini aku bisa tulis T per 20 kali ln 3 ya kan. K kali T kan berarti ln 3 kali T per 20. Ini juga aku bisa tulis 2 kali eksponen ln 3 kali T per 20. Nah, karena ini ln to logaritma, berarti si T per 20-nya bisa dijadiin pangkat ya, pangkat yang ketiga ini.
pangkat si angka 3 ini. Berarti 2 eksponen ln 3 pangkat T per 20. Karena kalau misalnya kita punya n ln B, ini akan sama dengan ln n, ln B pangkat n. Kan ya di logaritma bisa n log A ya sama dengan logaritma A pangkat n. Gitu. Nah, karena ini eksponen ln, berarti ini saling inverse ya, berarti saling hilang, saling habis gitu. Berarti sisa 2 dipangkatkan 3, 2 kali 3 pangkat T per 20 gitu. Nah, ini adalah model si YT-nya. Nah, berarti YT sama 10, berarti sini 2 kali 3 pangkat. Pendekatannya beda lagi, ya nggak apa-apa. 2 kali 3 pangkat T per 20 sama dengan 10. Berarti 3 pangkat T per 20 sama dengan 5. Terus buat cari ini, kita bisa lonkan ya kedua ruas. Berarti ln 3 pangkat T per 20 sama dengan ln 5. Terus T per 20-nya kita bisa kedepanin ya. T per 20 kali ln 3 sama dengan ln 5. Berarti T-nya sama dengan berapa tuh? 20 ln 5 per ln 3. Jadi populasi menjadi 10 juta sekitar atau setelah gitu ya. Segitu tahun 20 ln 5 per ln 3 setelah 2003 gitu. Gitu. Atau sebenarnya nggak usah disederhanain kayak 2 kali 3 pangkat T per 20 juga nggak apa-apa. Kayak pakai model yang 2E pangkat KT yang di atas. Tapi ntar kayaknya dimasukin di akhir gitu. Jadi kan yaitu 2E pangkat KT gitu ya sama dengan 10. Berarti E pangkat KT-nya sama dengan 5. Terus buat cari T-nya berarti kan ln kan ya kedua ruas. Terus ini KT-nya bisa ke depan. Berarti KT kali ln E itu 1 ya. Sama dengan ln 5. Berarti T-nya sama dengan 1 per K ln 5. Terus kita tahu K-nya tadi ln 3 per 20. Berarti 1 per K berarti 20 per ln 3 kali ln 5. Samakan jawabannya gitu. Oke guys. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita menginjak nomor C? Oke, aku mau stop share dulu. Ada yang masuk. Sorry. Oke, berarti sisa nomor terakhir gitu ya. Berarti yang masuk kan nomor 1 enggak ya. Itu monoton sama kecekungan berarti enggak lah ya. Tapi si nomor itu masuk karena itu usaha ya atau kerja. Itu masuk gitu materinya. Bentar, aku mau minum dulu.
Oke, Holly lagi. Halo, halo. Maaf, kepencet. Oke, ini di masih di jalan nggak? Anjay, masih jalan walaupun aku keluar. Ada aja drama teh kayak begini teh. Kenapa sih? Ini capek. Oke, ke yang C nomor 2. Terakhiran banget. Katanya, satu tangki yang diletakkan di atas permukaan tanah memiliki penampang vertikal berbentuk daerah gitu ya, yang dibatasi oleh X kuadrat sama Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama 4 dalam satuan meter. Terus panjang tangki tersebut adalah 6 meter. Terus tangki tersebut penuh berisi air ya, dengan berat jenisnya 10⁴ atau 10.000 Newton per meter kubik. Air di dalam tangki akan dipompa hingga ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Terus hitung luas daerah R, terus kemudian gunakan hasilnya untuk menghitung volume air di dalam tangki. Oke, berarti hal ini bebas nih, kita mau partisinya, mau horizontal ataupun vertikal gitu ya, bebas. Nah, tapi ini ujung-ujungnya pasti partisinya vertikal. Kenapa? Ntar aku kasih tahu. Ini kan Y sama 4 ya. Terus ini Y sama dengan X kuadrat. Itu si daerah R ya. Kalau berarti partisi vertikal kan berarti gini ya. Di sini partisi persegi panjangnya gini. Ini XI kurang 1, terus ini XI. Terus di antara interval itu kita pilih XI garis ya. Berarti titiknya begini. Berarti ini artinya luas di partisi ke I itu sama dengan lebar kali panjang ya. Lebarnya itu si delta XI ya. Tapi panjangnya lihat di garis yang aku bikin di tengah ini yang warna apa ini, merah ya. Merah ya, inilah nggak tahu ini apa. Terus kalau buat cari panjang vertikal kan berarti aku bilang atas kurang bawah kan. Atasnya itu Y sama dengan 4, terus bawahnya itu si kurva itu kan sama dengan X kuadrat. Nah, mau si intervalnya ke yang di daerah sini ataupun daerah sini gitu ya, pasti tetap batas atas sama batas bawahnya tuh batas atasnya garis, batas bawahnya parabola kan. Berarti semua partisi ini batasnya sama gitu. Jadi nggak usah dibagi daerah kayak yang tadi yang MKT yang agak ribet itu gitu. Berarti batas atasnya itu si bentar. Atau langsung aja delta L gitu ya, sama dengan delta L sama dengan si yang atas 4 gitu ya dikurang X kuadrat dx gitu ya, dxi gitu kan sebenarnya, tapi dx aja boleh. Berarti ini artinya L sama dengan 4 dikurang X kuadrat gitu ya, dx dengan X nya itu diantara berapa. Berarti ini kan titik perpotongannya berapa nih, kalau Y sama dengan 4, berarti ini 4 sama dengan X kuadrat ya, berarti X sama dengan plus minus akar 4 akar 2 ya. Berarti ada yang 2,4 ataupun negatif 2,4. Berarti ini 2,4 nih. Terus ini negatif 2,4. Gitu. Ini 0,0 gitu. Nah, bentar. Atau nggak tulis aja deh, nggak apa-apa I-nya. Delta LI sama XI 4 kurang XI garis kuadrat dikali delta XI. Berarti L-nya itu 4 kurang X kuadrat gitu ya. dx. X-nya batasnya dari negatif 2 yang kiri ini sampai batas kanannya 2 gitu. Gitu. Ini hasilnya berapa nih? Ini hitung biasa. Atau kayak memanfaatkan fakta bahwa X kuadrat itu fungsi genap, berarti kalian tinggal ngeintegralin 2 dikali 0 sampai 2, 4 kurang X kuadrat dx boleh gitu. Bebas, bebas. Berarti ini 3 kurang negatif 2 gitu ya. Dikurang 1/3, 2 pangkat 3 dikurang negatif 2 pangkat 3. Berarti ini
4 kali 5, 20. Kurang sepertiga. 8 dikurang negatif 8, 16. Sama dengan 20 kurang 16 per 3. Sama dengan, wait, kayaknya kok ada yang salah deh. Pakai 20 sepertiga. 8 kurang negatif 8, 16. Ini harusnya jawabannya 32 per 3. Berarti kalau kali ini 42 per 3. Bentar. Apa aku ada yang salah? Negatif 2 per 2, 4 kali akurat. Benar, Jir. Sepertiga. Ah, batasnya 2 sampai negatif 2. Ini kenapa? Ini tiba-tiba 3. Sorry. Berarti 4 kali 4. 16. Nah, kayak gini tuh jangan salah ya, guys. Bentar. 16 kurang 16 per 3 itu sama dengan 32 per 3. Ini kalau partisinya sumbu di sumbu tegak gitu ya. Tapi kalau misalnya di sumbu mendatar, berarti kan gini. Let's say ini si partisinya. Ganti warna deh. Ini ada titik YI, ini ada YI kurang 1, ini ada titik YI, terus pilih titik wakilnya YI garis. Seperti gini, dan segi empatnya gini, persegi panjang gini. Berarti kalau yang vertikal berarti delta LI ya sama dengan lebar kali panjang. Lebarnya itu si delta Y itu. Panjangnya berarti buat menentukan panjang horizontal berarti kanan kurang kiri. Tapi karena delta YI, DY berarti ntar harus diintegralin dalam variabel Y. Tapi ini masih Y sama dengan X kuadrat. Belum X sama dengan berapa Y gitu lah. Jadi kalau kayak gini, ini artinya apa? X sama dengan plus minus akar Y ya. Nah, berarti yang fungsi parabola yang ini tuh X sama dengan akar Y. Yang kiri X sama dengan negatif akar Y. Karena kalau yang kanan kan ini range X-nya positif, berarti ambil yang positif. Kalau yang kiri range-nya negatif, berarti ambil yang negatif akar Y. Nah, berarti kanan kurang kiri. Kanannya berarti akar Y kurang kirinya negatif akar Y. Delta YI. Ini Y garis. Karena kan titik wakilnya Y garis gitu ya. Berarti ini artinya L sama dengan integral 2 akar Y dy. Nah, Y-nya dari mana? Dari bawah sampai atas. 0 sampai 4. Oke, benar. Berarti ini 2 dikali setengah tambah 1, 3 per 2. Berarti 2 per 3 ya. Y pangkat setengah tambah 1, 3 per 2. Sama dengan 4 per 3 kali 4 ini. Gitu ya. Berarti sama dengan 4 pangkat 3 per 2 kan berarti 4 akar 4 ya. 4 akar 4 berarti 8. 8 kali 4, 32. 32 per 3. Nah, sama kan? Nah, terus selanjutnya. Apa ya? Taksir delta W yaitu kerja atau usaha yang dilakukan untuk memompa potongan air dengan tinggi Y dan ketebalan delta Y dalam 1 meter. Di gambar yang sebelah kanan gitu ya. Nah, ini bisa nggak ya gambarnya gue? Kalau nggak bisa, lihat gambar di soalnya aja. Uh, uh, uh. Si lempengannya itu gitu ya. Harusnya warnanya yang beda ya. Ini adalah ya kalian. Ntar aku arsir aja ya. Aku arsir. Ini warna apa ya? Hitam merah. Hitam ya? Iya gak sih? Iya hitam. Arsirnya yang merah yang ini si partisinya dengan ketebalannya delta Y. Terus
ketinggiannya Y. Berarti kan ini tuh sebenarnya gini kan. Nah gini. Sumbu X sama sumbu Y-nya gini. Kalau digabung gitu. Ini tuh Y. Nah, taksir delta W yaitu kerja yang dilakukan untuk memompa potongan air. Tadi kan airnya penuh ya. Dengan tinggi Y dan ketebalan delta Y dalam satuan meter. Oke. Jadi, bentar tulisan gue mana nih? Bentar, belum. Yang 2A belum selesai. Kan itu baru luas daerah ya. Luas daerah terus gunakan hasilnya untuk menghitung volume air di dalam tangki. Berarti volume airnya, berarti volumenya kan berarti luas alas kali tinggi kan? Karena ini kan prisma ya, prisma parabola. Kalau prisma itu kan berarti luas alas kali tinggi. Luas kali tinggi. Tingginya berapa? Atau panjangnya dalam hal ini berarti 6 kan? Berarti 32/3 kali 6. 64. 64 ya. Ya, 64 apa meter kubik berarti ya? Karena kan satunya meter. Nah, kalau ini yang katanya taksir delta W. Nah, ini tuh caranya itu pertama kita harus partisi atau gini dulu deh. Kan ini air tangkinya penuh gitu kan ya. Nah, karena mau dipompa ke atas setinggi 5 meter ya. Ya, 5 meter. Ya, let's say di sini 5 gitu ya. Ya kan? Nah, berarti semua air tuh pengen dikeluarin, nggak dikeluarin sih. Intinya pengen dipompa sampai ketinggian 5 meter dari permukaan tanah gitu kan ya. Nah, berarti perpindahannya tuh ke atas, ya kan? Dari si bak ini ke atas. Nah, artinya si partisinya itu di Y gitu. Karena uh, partisi apa ya istilahnya? Tadi gue lupa. Bentar. Partisi lapisan air harus searah, harus ya. Ini kata Pak WD di tutorial keempat, nonton aja video beliau di YouTube-nya. Partisi lapisan air itu harus arah sama perpindahan. Nah, karena ini perpindahannya dari bawah ke atas, berarti kan itu sumbu Y ya, berarti makanya partisinya di sumbu Y gitu. Nah, dari situ kita bikin partisi lagi, sama konsepnya kayak volume ataupun luas gitu. Let's say di sini itu kurang gede, apa deh? Ini YI ya, yang ini, yang atas terus yang bawah tuh YI kurang 1. Sama juga prosesnya kayak tadi, pilih titik wakil di antara dua titik itu. Misalnya ini YI garis, berarti ini kan gini, ya kan? Nah, bentar. Dari sini, jadi ya tahap pertamanya buat partisi pada, berarti tahap pertama tuh buat partisi pada sumbu Y sepanjang. Nah, sepanjang itu harus sepanjang airnya gitu, bukan sepanjang wadahnya. Air ini kan full ya, berarti fullnya dari bawah sampai atas. Atas ini kan ini Y sama dengan 4 ya. Ya kan tadi Y sama dengan 4 kan. Berarti Y-nya dari 0 sampai 4 gitu. Jadi kalau misalnya uh, ntar airnya diisi 3 meter, berarti partisinya dari 0 sampai 3 gitu. Nah, habis itu kita hitung volume si potongan airnya gitu. Aduh, habis baterai. Bentar. Oh, no. Mati. Nah, kita bikin volume lapisan air gitu ya. Ke I gitu ya. Berarti aku bisa tulis karena ini partisinya gitu ya gambarnya kayak yang di soal juga itu kan bentuknya partisinya kayak balok ya. Berarti si delta VI sama dengan ya volume balok aja berarti kan panjang kali lebar kali tinggi.
Ini kan kesananya 6 ya gak sih? Aduh, HP aku habis baterai. 6 nggak sih guys? 6 kan? 6 kesananya, ke belakangnya. Terus, iya sih kan tadi ngitung volume 6 ya di atas. Oke benar. Terus si ketebalannya delta Y gitu kan. Terus si panjangnya, ini kan balok nih. Oh, bentar. Volume itu kan berarti panjang kali lebar kali apa namanya, ketebalan si balok itu kan, ketebalannya itu delta Y, atau enggak ini V, delta V aja, jangan pakai I karena di soalnya kan delta Y aja bukan delta Y, jadi udah ikutin aja delta V gitu ya, sama PL kali delta Y. Panjangnya 6 ini, L nya berapa? L nya ini kan berarti lebar si apa ya, penampang kan, penampang tuh ini kan penampangnya gini, kalau kita partisinya di sini jaraknya segini, tapi kalau jaraknya segini beda kan. Enggak, ini gambarnya jelek kayak gini deh. Nah ini kalau partisinya di sini sama di sini kan jaraknya beda gitu ya. Nah berarti si si panjang ini bergantung sama fungsi gitu. Jadi beda sama kayak sisi satu tadi. Sisi satu tadi kan gue mau ngeklik ntar nge-lag lagi. Bisa kayak. Nah ini. Nah tadi kan kalau di soal sisi satu tuh partisinya tuh uh, dari atas sampai ke bawah tuh kan lingkaran terus kan. Berarti volumenya berarti luas lingkaran kali ketebalannya, alias V kali 1 kuadrat kali delta YI gitu. Nah, tapi dari atas sampai bawah tuh partisinya eh luasnya tuh luas si partisinya tuh sama karena dari atas sampai bawah tuh partisinya tetap lingkaran gitu. Tapi kalau di sini kan ini kan partisinya balok. Tapi kalau makin atas berarti kan partisinya makin gede, tapi makin bawah sini partisinya makin kecil kan. Jadi partisi luasnya itu tergantung sama fungsi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini Y sama dengan X kuadrat gitu kan. Karena ini partisinya kita horizontal, berarti buat cari panjang horizontal, horizontal itu apa? Berarti kan kanan kurang kiri gitu kan ya. Nah, kalau kanan kurang kiri berarti kan, kalau ini kan delta Y ya, berarti ntar DY. Berarti harus ada variabel Y. Berarti pakai yang ini gitu ya. Bukan yang bawah, yang variabel X. Berarti yang kanannya akar Y, yang kirinya negatif akar Y. Berarti ini yang X sama dengan akar Y, terus yang ini X sama dengan negatif akar Y. Berarti lebarnya kanan kurang kiri kan, kanannya berarti akar Y, kirinya negatif akar Y, delta Y gitu. Berarti ini sama dengan 12 akar Y delta Y. Delta Y. Aduh, jelek. Delta Y. Terus, hmm, bentar. Habis kita cari volumenya, kita kan dikasih tahu di soal kalau berat jenisnya tuh 10 pangkat 4 N pangkat N per meter kubik gitu ya. Nah, berarti kan itu kan berat jenis ya. Kalau berat jenis kan berarti rumusnya kayak massa jenis gitu kan. Kalau massa jenis mah massa bagi volume gitu ya. Kalau berat jenis ya berarti berat bagi volume gitu. Sama dengan berat per volume gitu. Berarti ini artinya berat sama dengan berat jenis kali volume kan. Nah, dari sini kita, dan berdasarkan hukum Newton juga fisika gitu ya. Kalau misalnya kita punya sebuah benda beratnya itu X Newton, berarti seminimalnya harus ada gaya angkat gitu ya sebesar X Newton gitu ke atas biar bisa minimal diem lah gitu, baru naik gitu. Kan usaha itu kan W sama dengan F kali D. Perpindahannya berarti kan dari si 5 itu sampai dari titik partisi itu. Tapi kalau F itu dapat dari mana? Dapatnya dari berat. Nah, apa sih hubungan
gayanya sama berat. Oh ternyata kalau dari hukum Newton itu F itu sama dengan berat itu gitu. Jadi si aku bisa tulis delta berat tuh misalnya delta B gitu ya. Berarti sama dengan delta F sama dengan berat jenisnya tuh tadi 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 kali volumenya apa? Delta V. Jadi 10 pangkat 4 kali 12 akar Y delta Y. Yang tadi aku jelasin tuh mana? Nih, berdasarkan hukum Newton, berat benda sama dengan gaya yang diperlukan untuk menaikkan lapisan air ke atas. Gitu. Nah, kita udah dapat F-nya gitu kan ya. Terus kita cari D-nya. Nah, D itu kan perpindahan. Berarti perpindahannya dari titik partisi itu ke yang dituju ya, alias ke 5 itu. Nah, kalau misalnya partisinya di sini kan si Y garis ya. Berarti perpindahannya itu ke atas gitu ya. Ini warna apa ya? Oranye ya. Ini ke atas. Perpindahan. Jadi eh, perpindahannya berapa? Berarti kan 5 kurang Y gitu kan. Kenapa 5 kurang Y? Karena di mana ya aku gambar? Hapus. Karena kan uh, misal YI garis di sini. Terus katanya ke apa? Ketinggiannya Y kan. Ini Y. Terus tujuannya mau 5. Berarti perpindahannya dari sini ke sini kan? Ya kan? Dari atas ke bawah tuh 5. Dari sini ke sini tuh Y. Berarti dari sini ke sini berapa? 5 kurang Y gitu kan. Jadi perpindahannya 5 kurang Y. Jadi aku bisa tulis bentar, delta V berat potongan enggak, volume ini tuh volume lapisan air ya, atau potongan air boleh. Terus ini ya berat potongan air. Potongan atau lapisan boleh. Nah, jadi potongan air pas ketinggian diameter itu mau dipompa gitu ya sampai ketinggian 5 meter itu harus berpindah sejauh. Jadi perpindahannya itu sama dengan 5 dikurang Y gitu kan. Jadi uh, kita bisa tulis delta W gitu ya sama dengan, atau mau yang sama dengan bergelombang atau mendekati juga boleh. Berarti delta F kali perpindahan kan. Perpindahannya 5 kurang Y. Berarti sama dengan delta F-nya ini. Yang tadi di atas itu. 12 kali 10 pangkat 4 akar Y dikali 5 kurang Y delta Y. Ini adalah uh, potongan kerjanya atau potongan usaha ya. Nah, karena jadi ini taksirannya gitu ya. Delta W-nya. Jadi delta W sama dengan 12 kali 10 pangkat 4 akar Y kali 5 kurang Y akar delta Y gitu. Jadi ini adalah jawaban yang buat nomor B. Karena ini baru taksiran aja. Dan ditanyakan. Gitu. Terus yang nomor terakhirnya ya hitung. Ini udah kita tinggal integralin gitu ya. 1B. 2B. Terus yang 2C-nya hitung kerja yang dilakukan untuk memompa seluruh air di dalam tangki. Ya udah berarti jadi total usahanya gitu ya, W sama dengan integral. Nah, ini koefisiennya dikeluarin aja. W sama dengan 12 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Integral akar Y dikali 5 kurang Y. Delta Y jadi DY. Nah, Y-nya dari berapa sampai berapa? Perpindahannya seluruh air itu berpindah. Air itu range-nya dari mana? Dari 0 sampai 4 kan? Gitu. Jadi partisi yang tadi nih, partisi ini 0 sampai 4 gitu. Berarti Y-nya itu batasnya dari 0 sampai 4. Berarti ya udah tinggal kalian hitung gitu.
Berapa tuh? 5 akar Y kurang Y pangkat 3/2 ya. Berarti ini 3/2 berarti 2/3 kali Y pangkat 3/2 kurang 5/2 berarti 2/5 ya, kali Y pangkat 5/2 dengan batasnya 4 sampai 0. Berarti 12 kali 10 pangkat 4 dikali 10/3 dikali 4 pangkat 3/2 atau 4 akar 4. Ya nggak apa-apa. Kurang 2/5 Y pangkat 5/2 berarti Y kuadrat akar Y ya. Berarti 4 pangkat 5/2. Ya nggak apa-apa, kita terus biasa aja. Hmm, 10/3 kali, ini kan 4 akar 4 ya, berarti 8. Kurang 2/5 kali 4 kuadrat akar 4. 16 kali 2, 32. Penyebutnya 3 sama 5, KPK-nya 15. 15 bagi 3, 5 kali 80, 400. 15 bagi 5, 3. 3 kali 2, 6 kali 3, 2, 192. 400 kali kurang 192, 208. Bentar. Ya. 12 kali 10 pangkat 4 kali 28 per 15. Sama dengan ini bagi 4, bagi 3, bisa bagi 3. Terus berarti ini 4 kali berarti kan ini 4 kali 10 kali 10 pangkat 3 kali 208 per 5. Dapat 2. Berarti 8 ya. 8 kali 208 1664 tambah 0-nya 3 biji belakang. Berarti 1.664.000 Joule. Gitu, selesai, kelar. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Sebelum aku menutup. Oke, karena nggak ada juga, yaudah berarti aku selesain si tutorial kali ini. Oke, makasih guys udah mau yang ikutin 2 sesi gaji kalian. Oke, dan ikut baru ini juga nggak apa-apa. Oke, makasih guys. Selamat istirahat dan selamat beruas gitu. Dadah. Makasih udah mau belajar sama aku. Dadah. Thank you, San. Makasih Isan. Oke, Makasih, sama. Mau kau tanya, San? Oke. Antar aku apa di drive.